Di era digital seperti sekarang, teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan digital? Di video ini, kita akan membahas pengertian kewarganegaraan digital, hak dan kewajiban kewarganegaraan digital, satu contoh nyata, dan juga tips untuk menjadi warga negara digital yang baik. Nah, kewarganegaraan digital adalah konsep yang menggambarkan tentang status dan juga peran individu sebagai anggota aktif dalam komunitas digital. Yang dimana dalam konteks ini, individu tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bertanggung jawab atas interaksi, perilaku, kontribusi dalam lingkungan digital. Nah, sebagai warga digital, kita juga mempunyai beberapa hak yang harus dihormati. Apa aja sih? Yang pertama, hak atas privasi untuk menjaga data pribadi tetap aman. Yang kedua, hak atas mengakses informasi yang akurat dan juga kredibel. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kebebasan berekspresi, tapi harus tetap dalam batasan hukum. Yang keempat, hak atas mengakses pendidikan digital. Yang kelima, hak untuk melaporkan jika mendapatkan perlakuan seperti cyberbullying dan juga penyalahgunaan data. Namun, di balik hak yang kita dapatkan, kita juga mempunyai kewajiban yang harus kita patuhi. Kewajiban yang pertama yaitu menghormati hak digital orang lain. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Yang ketiga, menjaga informasi sensitif milik diri kita sendiri. Yang keempat, menggunakan konten digital dengan izin dan juga tidak melakukan plagiarisme. Yang kelima, menjaga etika dalam berinteraksi di dunia maya. Nah, selanjutnya, mari kita bahas tentang suatu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2023 tentang seorang pengguna media sosial yang menyebarkan berita palsu atau hoax tentang adanya gempa besar yang terjadi di suatu daerah. Berita ini menimbulkan kepanikan hingga ada warga yang mengungsi tanpa alasan jelas. Setelah diselidiki lebih lanjut, berita ini adalah hoax atau berita palsu yang dibuat hanya untuk kesenangan semata. Pada akhirnya, pelaku dikenakan sanksi hukum sesuai dengan UU ITE. Nah, dari satu contoh ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa untuk selalu mengecek kebenaran dari informasi yang kita dapatkan sebelum membagikannya kepada halayak ramai. Karena dampaknya bisa sangat merugikan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, gimana sih cara jadi warga digital yang baik? Ini dia tips-tipsnya. Yang pertama, selalu verifikasi informasi sebelum membagikannya. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan juga edukatif. Yang ketiga, harus menjaga data pribadi dan jangan mudah tertipu oleh pesan-pesan yang anonim. Yang keempat, hindari konflik di dunia maya dan menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak. Yang kelima, selalu terlibat dalam diskusi yang edukatif, konstruktif, dan juga positif.
Yang keenam, selalu melaporkan konten negatif, tidak sesuai, dan juga merugikan kepada platform yang terkait. Sebagai warga digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dunia maya yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi sesama. Yuk mulai langkah kecil dari diri kita sendiri.